Coba deh bayangin, ada sebuah teknologi yang bisa menyembuhkan penyakit yang katanya mustahil, tapi di saat yang bersamaan, teknologi ini juga bisa menciptakan masalah yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, itulah bioteknologi. Hari ini, kita akan bedah tuntas dua sisi dari kekuatan yang luar biasa ini, potensinya yang bikin kita kagum, sekaligus risikonya yang bikin kita was-was. Oke, jadi begini rencana kita. Pertama, kita akan pahami dulu kenapa sih bioteknologi ini sering banget disebut pedang bermata dua. Setelah itu, kita akan lihat sisi terangnya yang penuh harapan, baru deh kita hadapi sisi gelapnya yang penuh resiko dan dilema. Terakhir, kita akan coba cari tahu. Terus, kita harus gimana dong langkah ke depannya? Jadi, apa sih sebenarnya bioteknologi itu? Gini deh, gampangnya, bayangin kita meminjam kepintaran alam. Kita pakai makhluk hidup yang paling kecil sekalipun, kayak bakteri, buat bikin hal-hal yang berguna buat kita. Mulai dari obat-obatan sampai makanan. Konsepnya kedengaran simpel ya, tapi dampaknya itu bisa mengubah dunia loh. Nah, ini dia nih inti dari obrolan kita. Gagasan bahwa bioteknologi itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, tajam banget buat memberikan solusi yang luar biasa. Tapi di sisi lainnya, sama tajamnya dalam memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang super sulit buat dijawab. Ini yang harus kita garis bawahi. Bioteknologi itu sendiri sebetulnya netral. Dia itu cuma alat, nggak lebih. Nah, apakah alat ini nantinya akan membangun masa depan yang lebih baik atau malah bikin masalah baru, itu 100% tergantung sama pilihan kita sebagai manusia. Oke, sekarang kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Di sini kita bakal lihat gimana bioteknologi bisa jadi kekuatan yang dahsyat banget untuk kebaikan, membuka pintu ke masa depan yang mungkin jauh lebih sehat dan berkelanjutan dari sekarang. Kalau ditanya, di mana sih dampak bioteknologi yang paling kelihatan? Jawabannya udah pasti, dunia kedokteran. Teknologi ini secara fundamental benar-benar mengubah cara kita melawan penyakit dan ya, memperpanjang hidup kita. Coba bayangin deh, insulin yang dulu susah banget didapat, sekarang bisa diproduksi massal berkat rekayasa genetika. Vaksin-vaksin canggih bisa dikembangkan dalam waktu super singkat. Bahkan, kita sekarang punya terapi yang bisa memperbaiki DNA yang rusak dan pengobatan yang dirancang khusus cuma buat genetik kamu. Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh, ini kenyataan medis saat ini. Keren banget kan? Kekuatan untuk menyembuhkan tubuh kita emang luar biasa, tapi gimana dengan menyembuhkan planet kita dan memberi makan semua orang di dalamnya? Nah, disinilah bioteknologi juga unjuk gigi, yaitu di bidang pertanian. Ini bukan cuma soal panen yang lebih banyak loh, tapi ini tentang menciptakan tanaman yang lebih pintar. Tanaman yang tahan hama tanpa perlu banyak pestisida, beras yang punya kandungan vitamin A buat menyelamatkan penglihatan anak-anak, gandum yang bisa tumbuh subur walaupun kekeringan. Inilah janji bioteknologi untuk masa depan pangan kita semua. Kutipan ini kayaknya pas banget ya buat merangkum semua potensi tadi. Kekuatan untuk menyembuhkan, memberi makan, dan menopang dunia. Luar biasa. Tapi ingat, dengan kekuatan sebesar ini, tentu saja muncul tanggung jawab dan risiko yang sama besarnya. Nah, sekarang kita harus berani lihat sisi lain dari koin ini. Setelah tadi kita bahas semua janji-janji indahnya, sekarang waktunya kita bergulat dengan dilema etis dan resiko-resiko tersembunyi yang mau nggak mau ikut datang bersama kemajuan ini. Ya, setiap kemajuan teknologi, sebagus apapun kedengarannya, itu selalu membawa potensi konsekuensi yang nggak terduga. Nggak ada yang sempurna. Coba kita bedah beberapa di antaranya. Dualitas ini kelihatan jelas banget. Coba lihat. Di satu sisi, kita bisa bikin tanaman super yang lebih bergizi dan tahan banting. Keren! Tapi di sisi lain, gimana dampaknya ke ekosistem? Apa jangan-jangan kita malah menciptakan masalah ekologis baru sambil coba menyelesaikan yang lama? Atau contoh lain, kita bisa tahu potensi penyakit dari gen kita. Tapi, apa itu artinya nanti perusahaan asuransi bisa menolak kita karena gen kita berisiko? Ini dilema yang sangat nyata. Risiko-risiko ini bisa kita kelompokkan jadi beberapa area utama yang harus kita pantau bareng-bareng. Ada dampak lingkungan yang kita belum tahu pasti efek jangka panjangnya. Ada pertanyaan etis yang dalam banget, soal di mana sih batasnya? Ada juga bahaya nyata terciptanya kesenjangan sosial, di mana yang bisa menikmati teknologinya cuma orang kaya. Dan mungkin yang paling bikin khawatir, ada kemungkinan konsekuensi tak terduga yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi, kita sekarang ini seperti berdiri di persimpangan jalan. Di depan kita ada kekuatan yang begitu besar, tapi di belakangnya ada risiko yang sama besarnya. Terus kita harus gimana? Apa kita injak rem dan berhenti? Atau ada cara lain untuk maju tapi tetap hati-hati? Nah, pertanyaan inilah yang akan membawa kita ke bagian terakhir.
Oke, di bagian akhir ini, tujuan kita bukan untuk menemukan jawaban yang instan dan gampang, karena memang nggak ada. Sebaliknya, kita akan coba bangun semacam peta jalan, sebuah kerangka berpikir untuk menavigasi masa depan yang rumit ini dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Kuncinya itu bukan memilih inovasi atau kehati-hatian. Bukan, kita butuh dua-duanya. Ini tuh kayak nyetir mobil super cepat. Kita perlu injak gas inovasi biar maju, tapi kedua tangan kita harus tetap pegang setir etika. Dan mata kita harus awas melihat jauh ke depan. Lalu, kerangka kerjanya seperti apa? Pertama, kita perlu regulasi yang cerdas, yang bisa beradaptasi, bukan yang kaku dan reaktif. Kedua, harus ada badan pengawas etis yang independen, yang nggak bisa dipengaruhi oleh kepentingan bisnis. Dan yang paling krusial, ketiga, obrolan tentang ini harus terbuka untuk semua orang, bukan cuma urusan ilmuwan dan pemerintah, tapi juga urusan Anda dan saya. Suara kita semua sangat penting untuk membentuk masa depan ini. Kutipan ini seolah mengingatkan kita kembali ke intinya. Teknologi pada akhirnya ya cuma alat. Pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah apa yang bisa alat itu lakukan, tapi apa yang akan kita pilih untuk lakukan dengan alat tersebut. Tanggung jawab untuk memilih dengan bijak itu sepenuhnya ada di pundak kita bersama. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan sama-sama. Ketika kita nanti punya kemampuan untuk menyunting kode sumber kehidupan itu sendiri, pertanyaannya adalah, siapa yang seharusnya memegang pena itu? Para ilmuwan? Pemerintah? Perusahaan besar? Atau kita semua bersama-sama? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah peradaban kita ke depan. Terima kasih.